Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Sungai Pandan, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir pada acara kita pada hari ini, acara berbagi praktek baik. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Acara kedua, sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Sungai Pandan kepada Ibu Haja Dewi-Indah Fitriani, SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul di sini untuk menyimak praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Marfuah, ya, calon guru penggerak angkatan ke-11, yang akan menyampaikan diseminasinya mengenai budaya positif di sekolah. Jadi pada dasarnya budaya positif itu memang adalah budaya yang memang betul-betul kita impikan, ya, namanya positif. Nah, jadi tentu ini adalah budaya yang baik-baik, ya. Nah, jadi pada dasarnya kita juga telah sebenarnya di sekolah sudah melaksanakan budaya positif tersebut, ya. Tapi terkadang budaya positif itu apakah memang benar-benar dilaksanakan oleh siswa tersebut atau bahkan kita sendiri, atau cuma karena hanya ingin mendapatkan pujian dan sebagainya, ya. Nah, jadi itu nanti mungkin akan dipaparkan oleh Ibu Marfuah, ya, pada diseminasi kali ini. Ya, jadi kiranya cukup itu saja pengantar dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya, penyampaian materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Marfuah, SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rita dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Ibu Kepala Sekolah, yang ulun hormati Bapak Ibu rekan guru yang sudah berhadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di sini bersama untuk melaksanakan praktek baik yang akan ulun bagikan hari ini. Jadi ulun mohon izin ada di sini bukan maksud untuk menggurui, ulun hanya sharing tentang pelajaran yang ulun pelajari di modul tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bahwa budaya positif itu adalah hal yang tentunya baik, yang sudah ada kita laksanakan di sekolah. Misalnya hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tapi kita lakukan secara konsisten. Contohnya misalnya yang sudah kita lakukan itu adalah setiap pagi kita melaksanakan apa Bapak Ibu? Tadarus, apalagi? Nah, terus salat doha. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita, hal sederhana tapi kita laksanakan secara konsisten, dan mudahan
hal tersebut akan terus berlanjut. Nah, jadi tujuan ulun di sini adalah agar calon guru penggerak itu terlatih dalam berbagi praktek penyebaran pemahaman konsep budaya positif. Nah, lalu warga sekolah atau guru itu memahami tentang konsep inti budaya positif dan mampu menerapkannya. Nah, jadi di sini di pendidikan guru penggerak kami diharuskan untuk berbagi praktek baik ini kepada Bapak Ibu, karena menurut ulun selama 2 bulan ulun mengikuti pendidikan guru penggerak, pada pembahasan ini adalah hal yang sangat baik. Awalnya ketika membaca materi mulai tersentuh hati. Banyak hal-hal yang tadinya kita anggap sudah baik, ternyata hal tersebut tidak sesuai. Nah, nanti ada dibahas di situ. Nah, sebelum ke materi, mohon izin Bapak Ibu perhatikan gambar di sini. Selama 1 menit kita menganalisis gambar. Nah, nanti kita bahas kira-kira apa tentang gambar tersebut. Sudah Kak Bapak Ibu? Nah, jadi dari gambar ini kita masuk ke pertanyaannya. Nah, jadi mungkin tadi Bu Hanfian awalnya melihat itu adalah tentang karakteristik murid lah. Ada murid yang bermain, ada murid yang belajar. Tapi ternyata pertanyaannya adalah berapa jumlah anak-anak dalam gambar tersebut? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu? Nah, lalu berapa jumlah anak yang di dalam bus sekolah tadi? 4. Terus alat musik apa yang dimainkan anak dalam gambar tadi? Ayo. Biola. Ada alat musik lain kah? Apa Bapak Dayak? Terus, nah tadi kan ada gambar jarum jam. Nah, jarum jam tadi menunjukkan pukul berapakah pada gambar? Berapa Mi? Terus yang terakhir, ada berapa orang anak yang memakai topi? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga ini adalah bisa kita terapkan misal di kelas sebagai ice breaking. Jadi kan ice breaking itu tidak hanya melakukan gerak atau menyanyi. Nah, jadi kan anak-anak kita tahu anak kita itu suka melihat gambar visual. Nah, jadi dari gambar itu tapi gambar yang bermakna, bukan gambar yang asal. Jadi di awal pembelajaran mungkin kan dari situ kita bisa mengembangkan fokusnya, lalu kritisnya. Tadi kan ada beberapa Bapak Ibu yang bisa menjawab. Adalah yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu berapa jumlah anak dalam gambar? Berapa? Banyak. Satu. Lalu tadi pertanyaan keduanya jumlah anak dalam bus ada 4 buyur. Alat musik yang dimainkan gitar dan biola. Lalu pukul berapakah itu? Bujur Ibu Rahmi tadi lah. Ibu Rahmi bujur 7.15. Lalu pertanyaan terakhirnya, ada berapa anak yang pakai topi? Ya, betul sekali Pak Tris, ada 2 yang di bawah dan yang di nah itu tadi. Nah, jadi ini bisa kita sajikan pada saat kita memulai pelajaran. Ya, tidak disangka tadi kan dikiranya kita hanya menganalisis gambar tersebut, bisa anak tersebut bermainkah ini pada saat belajar atau seperti apa. Nah, lalu sini kita masuk ke eksplorasi konsep budaya positif. Nah, jadi yang akan ulun sampaikan di sini ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia,
Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, di sini mau sajikan gambar lagi, tapi ini gambarnya sudah guguran Bapak-Ibu. Ada di sini adalah gambar petani yang menanam padi dan guru yang mengajar di kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapat tentang gambar ini, dipersilahkan. Siapa? Yes. Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan sesuai dengan gambar. Pernyataan, analisis dari ya, gambar ini. Ada seorang petani yang menanam padi, ada guru yang mengajar di kelas. Nah, adakah kaitan antara dua gambar ini? Ya, pada silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Analisa ulun tentang kedua gambar tersebut merupakan dua profesi yang berbeda. Yang pertama profesi sebagai petani, yang kedua profesi sebagai guru. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Analisis dari gambar, apakah ada keterkaitan antara petani tersebut dengan guru? Yang Ibu Hilal sampaikan tadi sudah sangat luar biasa, benar sekali. Di sana ada dua profesi yang berbeda, ada profesinya petani dan ada yang satu profesinya sebagai guru. Nah, sekarang adakah keterkaitan antara petani dan guru tersebut dari gambar itu? Adakah Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat? Ini ulun menambahkan sedikit ya, buat tadi kan sama-sama pada profesi bekerja, yang satu sebagai petani, yang satu sebagai guru. Sedangkan sifat petani itu jadi menanam benih dari kecil sampai tumbuh besar, itu istilahnya tuh merawat lah, sama-sama pada merawat. Sedangkan guru itu bagaimana si guru itu supaya muridnya itu tadi tumbuhnya tuh saya kira lebih bagus, lebih baik lagi istilahnya itu. Nah, ya sama-sama pada menanam, yang satu menanam tumbuhan dari padi, yang satu menanam untuk anak-anak itu supaya tumbuhnya itu lebih bagus, lebih baik, atau apa itu mungkin ada yang menambahkan lah. Oke, dipersilakan Bapak Ibu ada yang menambahkan lagi. Oke, berarti sangat luar biasa jawaban dari Ibu Hila dan Bapak Taufik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi memang di sini ada dua profesi yang berbeda. Jadi ibaratnya petani itu adalah kalau di sekolah itu adalah sama dengan seorang guru. Terus padi itu ibaratnya adalah sebagai murid. Nah, ladangnya itu adalah sama dengan sekolah, ya benar sekali. Nah, jadi kalau petani dia menanam padi. Nah, kalau padi itu ditanam, tumbuhnya akan menjadi padi tetap. Mungkinlah padi menjadi jagung bisa, tidak. Nah, begitu juga dengan murid. Nah, jadi tugas guru sama kayak petani. Petani itu kan tugasnya menanam, terus dia memupuk, merawat, menyiram sehingga padi itu tumbuh dan berbuah. Nah, terus kalau guru, tugasnya kita guru di sekolah itu adalah membimbing, menuntun siswa kita agar menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidik atau guru itu ibarat seorang petani yang menanam padi. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, tapi tidak bisa merubah kodrat
jagung. Lalu hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kehendak kita kaum pendidik. Nah, anak-anak itu hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi tugas guru tadi hanya membimbing, menuntun mereka. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, itu perubahan paradigma baru dan teori kontrol. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik tadi belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kalau kita dulu kan mungkin kita ini belajarnya itu dari guru yang sifatnya konvensional. Guru itu banyak yang memberikan metodenya secara ceramah. Jadi kita itu menurut apa jar guru aja, jar guru mencatat, jar guru kerjakan tugas kayak itu aja. Nah, tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi, kita itu mengajarnya menyesuaikan dengan gaya belajar murid kita. Terus bagaimana minatnya, lalu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid tersebut. Kita kan tidak bisa menyamaratakan murid kita di kelas itu pasti berbeda gaya belajarnya. Gaya belajar itu kan ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Anak yang ketujuh bergerak, ada anak yang ketujuh membaca. Nah, di sini ada lagi gambar. Misal nih ada A dan B. Kita menggenggam tangan, dan di dalam tangan kita ini adalah sebuah misal rahasia. Kira-kira kalau Ibu Saripah, rahasianya di dalam tangan ini misal Pak Dayat merayu ya, misal itu dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang. Hapunah pian membuka tangan pian? Belum tentu. Jadi karena kan di dalam tangan kita ini tadi adalah hal yang rahasia untuk kita. Nah, ini kaitannya adalah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol tadi, ilusi misal guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, lalu kita ini merasa dewasa, lalu kita berhak untuk memaksa, misalnya di sini penjelasannya menurut Dr. William Glasser. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita guru kan kadang memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai kehendak kita. Padahal murid itu dia mampu untuk mengontrol dirinya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, jadi ini adalah miskonsepsi atau kesalahan pikiran kita tentang ini. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu kan kadang kita berkata misal kepada murid kita supaya murid kita itu merasa bersalah misalnya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa tadi kita ini guru, jadi kita berhak untuk memaksa murid kita, padahal hal tersebut hal yang salah. Nah, ada stimulus respon di sini. Realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita masing-masing ini sama atau berbeda kan? Pasti berbeda. Nah, itu teori kontrolnya. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misal, murid kita yang banyak ini, waktu dia sampai ke sekolah, pasti pandangan terhadap sekolah ini berbeda. Ada yang pertamanya melihat musolanya, ada yang melihat misal lihat IPA, melihat perpustakaan, kan berbeda tuh. Ada yang melihat lapangan, ada yang melihat bola, pasti berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi teori kontrolnya seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan, ada tujuannya. Misal ada anak murid kita melakukan kesalahan, pasti kita langsung melihat sisi salahnya aja. Nah, seharusnya kita menanyakan pasti ada tujuan dari hal tersebut, karena ada lebih jelasnya di situ, dijelaskan lagi. Terus orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri. Kayak Ibu Saripah tadi, Pak Taufik mungkin yakin kau aja membuka genggaman tangan segini, kau aja mengetahui rahasia sidir. Nah, padahal Ibu Saripah bisa mengontrol diri untuk kagak membuka rahasianya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sama tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bukan data
gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu ada lagi model berpikir menang kalah di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrolnya itu model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, misalnya Pak Dayat tadi berhasil pasti merasa menang. Misal kali berhasil berarti merasa kalah. Nah, padahal tidak ada seperti itu. Yang adanya teori kontrolnya adalah menang-menang. Nah, lalu di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, makna disiplin. Menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu? Disiplin. Nah, lalu kita apa kayak itu? Ya, tepat waktu. Apalagi banyak maknanya dari disiplin ini. Bulistia atau bulistia? Misalnya satu kata, dua kata aja kayak Ibu Hilal tadi. Kalau kita disiplin, oh berarti harus tepat waktu. Nah, kalau mendengar disiplin, kira-kira apa lagi? Sesuai tujuan. Ya, sesuai tujuan. Ada lagi Bapak Ibu yang mendengar ini, Ibu Juai? Iya, betul sekali, mentaati peraturan. Ada lagi? Ini bisa? Wah, benar sekali. Nah, jadi kalau kita mendengar kata disiplin, itu banyak hal yang ada di kata tersebut. Nah, di sini makna disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki kita ada tanggung jawab seperti tadi, tepat waktu datangnya terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, lalu disiplin positif itu adalah salah satu cara kita untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Lalu ada lagi ancaman atau hukuman. Nah, jadi diharapkan disiplin itu nanti tercipta dari dalam dirinya sendiri, karena takut dihukum atau karena mendapatkan reward. Nanti ada lagi dijelaskan di situ. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang di dalam diri tadi, yaitu adalah motivasi intrinsik. Nah, jadinya secara sadar, jadinya bisa datang ke sekolah itu bukan karena takut terlambat, bukan karena hendak dapat reward, tapi karena memang kesadaran dirinya, karena tanggung jawab di dalam dirinya. Nah, di sini disiplin positif itu adalah salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan tadi untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman ataupun penghargaan. Nah, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Jadi seseorang itu memiliki disiplin diri berarti mereka bisa tadi adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, ini mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sini. Diharapkan siswa itu ada di sini. Profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu ada 246. Ada yang ingat Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ini? Ya, gotong royong. Apalagi? Mandiri. Kalau muridnya berputar. Apalagi Bapak Ibu? 4 lagi. Oh iya, benar, kreatif, benar, kritis. Apalagi yang belum berarti? Yang pertama. Iya, itu yang pertama, kita beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan yang paling penting ada di visi kita adalah berakhlak mulia. Adakah lagi yang perlu disebutkan? Iya, bujur jadi Bulistia berkebenekaan global. Jadi Ibu Syarifah itu adalah semboyan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah contohnya. Ada 5. Bertahan hidup, maka kita harus makan. Lalu kita ada pakaian dan tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu kita selain membutuhkan
diterima. Nah, rasa diterima ini misalnya adalah dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dari kelompok. Lalu penguasaan ini adalah harga diri atau keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu ada lagi kebebasan. Kebebasan di sini artinya adalah kita mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Nah, kesenangan kita juga perlu humor atau kita perlu begayaan dan kita bahasanya. Atau lagi kita perlu bermain, ada antusiasme dan juga tertawa. Sudahkah Bapak Ibu tertawa hari ini? Nah, sekarang ada gambar lagi Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambar. Iya, benar sekali, ini adalah gambar gunung es. Nah, gambar gunung es ini yang terlihat hanyalah yang di atasnya ini aja, sedangkan yang di bawahnya ini tidak terlihat, dan di bawahnya ini padahalnya lebih besar. Nah, kira-kira dari gambar ini misalnya kita ibaratkan sebagai murid kita tuh murid bagai gunung es ya. Nah, adakah Bapak Ibu yang tahu? Iya, benar sekali, adalah potensi yang terpendam. Jadi kita seperti halnya kita awalnya melihat waktu murid kelas 7 masih itu aja kita sekalinya ini harap ajan, harap bernyanyi. Nah, itu kita kadang melihat hanya dari satu kesalahan murid aja. Tapi sekalinya di dalam dirinya ini ada, dan kita harus mengetahui misalnya sebutlah nakal misal, pasti ada tujuannya. Kenapa? Mungkin ini tadi kembali ke tadi kurang kasih sayang, mencari perhatian. Nah, kadang kayak itu, ini kenapa murid tuh di sekolahan ketujuan mengulang dulu, bisa minta takburi terus, sekalinya ini anak minta takburi, anak minta sayangi oleh gurunya karena di rumah ini ada dapat kasih sayang dari mama abahnya. Mungkin di rumah paginya bangun mama abahnya sudah pulang bergawi, yaitu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia kayak tadi, ada motivasi yang ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu adalah yang dari luar. Kenapa kita melakukannya? Misal datang tepat waktu untuk menghindari misal ketidaknyamanan atau hukuman. Menghadang shift misal itik sebelum jam 8 harus datang. Nah, itu adalah menghindari hukuman. Hukumannya adalah dipotong ATPP misal, atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain misal datang sungsung supaya dilihat ibu misal itu untuk mendapatkan imbalan mungkin penghargaan. Karena yang seharusnya motivasi itu adalah yang dari dalam diri kita seorang. Tadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Kenapa datang harus tepat waktu misalnya? Karena ulun untuk ingin menghargai diri sendiri. Nah, kayak itu yang memang harus datang tepat waktu, kayak kita bukan karena ada embel-embel takut hukuman ataupun untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Misal lagi kita di kelas, murid-murid kita misal nih menyuruh ayo siapa yang mau maju, pastinya banyak yang kada hakun. Tapi ketika kita kalau maju dapat hadiah, nah hampir semuanya akan angkat tangan. Nah, kayak itu. Lalu bisa juga hendak dapat penghargaan misal dari ibunya, gitu. Dan seharusnya anak murid itu mereka datang tepat waktu, berbaju pakaian yang lengkap itu karena memang tanggung jawab ia terhadap jadi murid di sini. Nah, ini tadi kita sebagai guru kan menganggap bahwa penghargaan itu baik ya, kalau Bapak Ibu lah kita memberi hadiah terhadap anak. Nah, awalnya kita menganggap baik, ternyata secara tidak langsung itu ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu penghargaan itu bisa disebut dengan menghukum. Nah, kenapa? Lalu penghargaan itu mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kita lihat dulu lah, penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Lalu mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kayak tadi, ini hendak dapat hadiah. Melakukannya itu karena hendak dapat hadiah, bukan karena motivasi dari dalam dirinya gitu. Nah, lanjut posisi kontrol guru.
5. Ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrolnya. Kita lanjut dulu ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini misal ada kasus anak. Lalu misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, jadi kita berucap dengan murid kita. Nah, itu kita membuat murid kita untuk merasa bersalah. Nah, lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah penghukum. Lalu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu adalah kayak kita berteman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kontrol manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga penghukum. Kita lihat dulu. Nah, di sini misal kasus ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, misal ada anak kita ada memakai atribut. Nah, lalu kita memberikan hukuman kepada anak tersebut, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini adalah posisi penghukum. Lalu misal kita berkata, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini adalah kita menjadi seorang guru yang membuat rasa bersalah. Nah, lalu kalau kita misal, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak ibu yang ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Nah, ini adalah sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi pemantau. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi kontrol manajer. Nah, misal di kehidupan nyata Bapak Ibu mungkin pernah menemui kalau anak yang datang ke sekolah kadang memakai atribut lengkap. Kira-kira Bapak Ibu melakukan posisi yang mana? Misal Ibu Saripah, ada anak murid datang Ibu. Nah, kira-kira ini apa yang Pian lakukan terhadap anak murid tersebut? Kira-kira dari yang contoh tadi yang mana Pian pilih? Nah, Pian menjadi teman kah atau jadi penghukum kah? Dia menyuruh anak itu untuk hormat pada bendera selama 1 jam kah? Atau dia mengadili anak itu kah? Membuat ini rasa bersalah? Atau dia menjadi teman kah? Posisi kontrol dia terhadap anak menjadi teman kah? Atau jadi pemantau kah? Atau jadi manajer? Nah, kira-kira dia yang mana memilihnya? Yang misal dia pernah kah? Atau suah dan Buat rasa bersalah. Terima kasih Bu. Nah, berarti Pian akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dengan berkata, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, sehingga anak tersebut merasa bersalah terhadap dirinya karena tidak memakai atribut lengkap tadi. Kalau Bapak Panjri, lihat Bapak posisinya misal ada anak murid, Pian yang mana itu tidak ada contohnya. Pian yang mana itu menghukuminya atau hormat terhadap bendera 1 jam atau yang mana Bapak? Pilih aja Bapak. Nah, yang ini kah Pian jadi teman kah? Pian biasanya berteman dengan katakanlah lebih ke tidak ada yang Pak teman. Teman. Ini Bapak Fajri mengambil posisi sebagai teman. Ini yang barunya masakannya. Ibu Rani, kira-kira dia kalau ada anak kita datang, atributnya ada lengkap, dia memakai posisi kontrol sebagai yang mana? Inilah pemantau. Pemantau.
Oke. Jadi sebelum Kalau aku lebih memilih adalah manajer. Oke. Jadi ini memilih posisi kontrol manajer, Ibu Rahmi. Kalau idealnya sih kita tuh memilih manajer, tapi kenyataannya kalau ulun pribadi, ulun jarang melihat, kalau setiap hari ulun jarang melihat anak-anak ini atributnya lengkap atau ada paling hari Senin yang kita lihat itulah hari Senin itu kita posisinya para saulun lebih ke penghukum. Kenapa? Dijejernya di situ, dijejer. Yang ada pakai topi sebelah sana. Nah, adakah kita kecuali kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, habis upacara kita pada hubungannya itu. Nah, lain kali Mama Dewi itu sebagai apa? Nah, berarti ya idealnya itu karena ditakuni. Kenapa antian? Jelas deh ya kamu kalau kita menanyai kenapa antian makan berbaris di sini? Lalu lu pengen pakai topi jelas punya tahu kesalahannya. Jadi kita memadahi idealnya kayak itu. Tapi menurut orang pribadi ya lebih ke penghukum. Contohnya hari ini ulun kan bagi sampul sedikit. Nah, kan kelas 7 tuh ribut, liwar ributnya. Jadi bulan tadi maunya tuh ideal mengajar dengan baik kehendak. Sekalinya pas kita menjelaskan pada si Ariel ini menjelaskan juga. Lalu gue bilang hari ini tuh posisi lu sebagai penghukum. Ariel sini, yang di sini boleh saman ke sana. Pindah Ariel di muka situ gue ulang antar di situ. Terus ulun cueki dulu ini, ulang kan menjelaskan dengan kawanannya di sini yang duduk di bangku. Jadi Ranayan gue untuk sementara kelas itu, aduh gue nyamannya nih kelas alhamdulillah Ranayan dulu gitu tawaan gue nya. Ariel dulu hendak ngabian ke bangku, hendak ibu ay. Jadi jangan lagi lah kayak tadi. Nah itu posisi ulun sebagai penghukum kan. Apabila yuk kalau jadi manajer itu ini diberikan lebihan pertanyaannya. Gini luar biasa Ibu Rahmi. Nah ini ulun pasti Ibu Wahidah mempunyai banyak pengalaman karena sudah berpuluh-puluh tahun. Kira-kira posisi kontrol apa yang biasanya Pian lakukan? Ibu sharing sedikit. Terima kasih. Nah, kalau belum sebagai pemantau ya Bu, sebagai pemantau. Kalau kita melihat ada anak yang mungkin atributnya belum lengkap, jadi kita Pian masih dalam lengkap apa nih atribut sekolah Pian, jadi nanti Pian bisa lengkapi. Suruh membeli ke koperasi, jadi disuruh nantinya dia lengkapilah atribut dia supaya lengkap. Terima kasih itu ya Bu. Ini luar biasa sharing dari Bu Hampian. Dari 5 posisi kontrol tadi, Bu Hampian menerapkan posisi yang berbeda-beda. Nah jadi posisi kontrol ini bisa kita lakukan sesuai dengan kondisinya. Jadi kadang-kadang kita langsung ke posisi manajer bertahap. Nah misal juga posisinya kalau memang anak tersebut karancakan dah ditaguri. Nah pasti kita kembalinya jalan akhirnya itu adalah posisi penghukum supaya ini ada efek jerah. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang paling bagus, yang paling baik untuk diterapkan itu adalah manajer. Kenapa? Nah karena posisi manajer ini bisa ada anak yang ada memakai atribut tadi yang kita lakukan, kita menanyakan kenapa nak biar kada berlambang bajunya, kada ada atributnya, kan pasti tadi ada alasan. Baju hanya ruwe kada sempat dijahitakan, dan misal. Nah kita mengetahui dulu apa alasannya, alasan anak tersebut. Nah, kadang-kadang kan kita langsung ternyata ada alasannya apa gitu. Nah, lanjut di sini ada lebih jelasnya akan dipelajari di sini ada di hukuman, konsekuensi dan
restitusi. Tapi sebenarnya di sini Bapak Ibu ada video tentang 5 posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu adalah posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan
ketiga adalah posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu tadi video 5 posisi kontrol guru. Kita simpan dulu. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Nanti kita takonin. Kayak Bapak Odin, bisa Bapak Odin. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran uji otak. Menurut Pian itu hukuman kah? Konsekuensi kah? Ini tergantung satu kesepakatan gitu. Bila kesepakatan bahwa bila terlambat lari 5 kali selesai, tapi kan kesepakatan. Yang kedua ini orang lain sudah larinya belum, otomatis ini harus menyesuaikan lari 2. Nah, jadi tergantung pada pelaksanaannya. Nah, kalau orangnya akan tahu mana mau, dia disuruh lari atau juga hukuman. Jadi berarti di sini kan kita melihat situasi dan kondisi. Tinggi, luar biasa jawaban atau tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu adalah hukuman. Yang lari mengelilingi lapangan basket tadi adalah hukuman. Murid diminta push up, itu hukuman. Menggantikan kertas itu sudah pasti. Nah, kesepakatan kelas itu lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas itu konkret dan lebih mirip pada peraturan berisi kata yang negatif. Kata negatif itu misal ada mengandung kata tidak atau jangan, tidak, bisa di kelas tidak ribut. Kata-katanya itu berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nah, jadi kata-kata yang negatif tadi kita rubah menjadi kata yang positif. Misalnya jangan ribut, kata positifnya berarti ingat. Jadi kita ingat, oh berarti di kelas kita keyakinan kelasnya seperti ini, kada perlu yang panjang-panjang. Nah, lalu harus sesuai dengan kondisi sekolah kita, dan murid juga harus dilibatkan, bukan hanya dari guru aja. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah sebagai yang sama yang mana, lalu ditulis di buku masing-masing dan dibaca. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibaca setiap sebelum pembelajaran supaya mereka ingat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini pada solusi sehingga dia bisa menganalisis
dan memikirkan langkah yang tepat untuk pemecahan masalahnya tadi. Jadinya mencari fokus untuk mencari solusi atas kesalahannya. Nah, jadi di 3 restitusi itu ada 3 hal Bapak Ibu. Pertama, ketika ada anak yang memiliki kasus, kita menstabilkan identitas yang pertama, melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah identitasnya kita stabilkan, kita masuk ke validasi kebutuhan. Nah, apa alasannya ini terlambat tadi? Ke situ kita arahnya. Lalu yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira nilai keyakinan apa yang dia langgar? Baru kita mencari solusinya. Jadi anak kalimat yang positif usahakan khusus mata pelajaran ini. Nah, jadi ke situ dulu pertama ini habis ditulis kan latihan tempel di situ. Kan memang Bila sama kamu kayak dulu. kan Bapak, ini kita bilang ini mungkin sama banyak ini. Biar dikenal latihan terlatih lah. Nah, tulis Babujur. Asik. Ya, tempel di situ. Ayo yang lain buan pian. Ya. Lah kasih lanjut aja nak, tempeli langsung aja, Hapijah. Udah langsung tempel. Ayo. Ya, kumpulkan dulu lah, kelompokan. Kelas di mana, Bu? kalau kalian banyak murid dan 2000 itu berlaku nggak sudah? Tapi itu khusus di kelas kebetulan berarti lah kalau yang makwal PKN kan ibu tadi dia punya aku. Berarti Bu bolos tuh berlaku lagi ya, Bu? Kalau bolos pas misal pak ibu ini kan jam terakhir pagi tadi misal orangnya ada pas jam ibu kan dia berarti kan itu sama dengan bolos. Berarti bila kalian pak Ibu, berarti nggak berlaku? Bila kalian pak Ibu? Bilanya pak? Bila Bilanya yang bolusnya di pak lain, ada ano? itu kan kesepakatan dengan Nang lain? Berarti kan ada ano? berarti anak populasi jangan pak ibu yang lain. Tapi kan buat dia dengan guru lain ada juga kesempatannya lah. Tapi tidak ada yang bolos. Boleh mengurus. Dan ya. Nomor PKN 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Berdoa sebelum belajar. 3. Tidak mengikut ketika pembelajaran dimulai. 4. Tidak menang saat belajar. 5. Meminta izin ketika keluar kelas. 6. Mengucapkan salam ketika masuk kelas.